Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Itu pertanda ada waktu bagi kami untuk berkarya memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau tolong kami untuk lebih memaknai hidup yang ada dengan melakukan hal-hal yang benar, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang penuh makna bagi Tuhan dan sesama. Biarlah melalui firman yang kami renungkan setiap hari, itu menjadi pedoman dalam kami berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu pagi ini, berkati kami dalam waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 14 ayat 6 berbunyi demikian. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Perenungan kita pagi ini tema yaitu iman sama dengan mengambil langkah pertama. Bapak Ibu yang terkasih, Martin Luther King pernah berkata, iman adalah mengambil langkah pertama, sekalipun kita tidak melihat anak-anak tangga. Artinya, dengan iman kita berani bertindak meskipun kita tidak bisa melihat hal yang terjadi ke depannya. Untuk melangkah dalam ketidakpastian tentu tidak mudah. Melalui bacaan Alkitab kita hari ini, kita belajar dari iman Yonatan. Pada saat itu keadaan rakyat Israel yang harus menghadapi pertempuran tidak memiliki sebilah pedang pun. Karena Alkitab mencatat bahwa pada masa itu tidak terdapat tukang besi di Israel. Hanya Saul dan Yonatan yang memiliki pedang. Tentu bukanlah perkara mudah jika harus berperang tanpa pedang atau lembing. Tetapi Yonatan mengajak pembawa senjatanya untuk berperang dan mendekat kepada pasukan pengawal orang Filistin. Mereka berangkat hanya berdua. Keterbatasan tidak menyurutkan keberanian Yonatan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Hal itu tampak dari ucapan dan perbuatannya. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Inilah yang dinamakan dengan iman. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini berakhir dengan pertolongan Tuhan. Kemenangan bangsa Israel yang diawali dengan tewasnya kira-kira 20 orang pasukan Filistin di tangan Yonatan dan pembawa senjatanya, ini mengakibatkan ketakutan di antara orang Filistin lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan mereka saling menikam. Orang Israel yang tadinya bersembunyi pun akhirnya turut serta dalam pertempuran, dan mereka mendapat kemenangan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan tidak selalu diperhadapkan dengan kepastian dan kemudahan. Ada kalanya keterbatasan, besarnya tantangan, dan rumitnya masalah mengintimidasi kita. Kita tidak memiliki cukup kekuatan sehingga kita menjadi takut, tidak berani melangkah dan sulit mempercayai Tuhan. Jika ini yang terjadi, ketika sepertinya tidak ada jalan dalam permasalahan yang kita hadapi, ambillah langkah pertama. Kerjakan apapun yang bisa kita kerjakan sambil berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak. Itulah iman, karena iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat.
Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perenungan pagi hari ini. Mampukan kami untuk selalu mempercayai Engkau di tengah situasi tidak mudah yang kami alami. Berikan kami keberanian dan hikmat dalam mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Engkau mau, sehingga kami tidak salah dalam melangkah, dan bersama Engkau kami mampu menjalani segala situasi yang Engkau izinkan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan sertai kami bersama dengan seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.